Okay, good. Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. evening. Afternoon to evening. I think this kind of time itu kayak agak-agak ambigu timingnya ya. Okay, so welcome back to the Teacher's Talk with me. Now I'm the host. I'm gitu ya. Jadi agak sedikit bangga juga gitu ya. But yeah, it's with me Rezu. I'm the host for today, and we'll have a very special guest dari beberapa teachers kita yang terbaik and the best. Jadi in this beautiful occasion. Akhirnya ya Miss kita bisa ketemu face to face dengan beberapa pengajar yang mungkin beberapa dari kita sangat hafal gitu ya karena speaking partner or anything like that. So we can start with introducing ourselves. As I know, my name is Rezu. I'm from Bali. Maybe we can talk about maybe Miss Teresa first. May I know your name and describe yourself a little bit? Okay, well, you actually just mentioned my name. Namaku Teresa. I forgot. Well, yeah, I'm also from Bali. Aku sama kayak Miss Resu, cuma beda daerah aja. Yes, exactly. Miss Annie? Oh, betul lagi. Udah, Miss Annie. Ya, oke. Halo semuanya. Saya Miss Annie dari Makassar. Oke, dan yang terakhir yang paling tampan hari ini ya, the most handsome man in the room. Okay, thank you. Okay, so as you can see, my name is Muhammad Hakiki. People call me Hakiki, panggil Hakiki, and I'm from Malang, Jawa Timur. Wow, it's like ya, jadi banyak kita tersebar ya di mana-mana ya. Begitulah perbedaan dari kita, tapi tetap satu jua. Wis, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke, it sounds a little bit maybe not sudden, tapi kita juga memang hari ini akan ngomongin soal beberapa tema atau topik yang bisa kita discuss ya, dan mungkin discussion kita itu akan bermanfaat juga buat teman-teman yang mendengarkan YouTube video ini, and maybe you can get like conversation kayak hikmahnya gitu ya, jadi kayak the thing that the problem that we discuss, and also maybe we can get the solution from it, as well as you, all the viewers can get it as well. Jadi kita membahas beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan untuk maju ke depannya gitu ya, jaya. Okay. Jadi let's start with today's topic, which is about actually ini ada satu case yang lumayan kita bisa bilang unik dan untuk saya sendiri unik karena mungkin baru pertama kali, tapi untuk miss kalian mungkin ada pernah pengalaman ya. Jadi saya ceritakan dulu sedikit pengalaman saya. Actually, maybe not really long ago, maybe like 1-2 months ago, I got this one student, dan exactly if I should say kayak memang bahasa Inggrisnya tuh bagus banget nih Miss ya, Miss Annie, Miss Tessa, dan Miss Hakiki ini dia bahasa Inggrisnya bagus banget. Tapi mungkin ketika dikasih sebuah goal yang ada gitu, jadi mereka ada goal untuk tes. Jadi kita tahu yang namanya proficiency test ya, IELTS. Jadi untuk sekolah atau untuk beasiswa zaman sekarang tuh mereka harus punya itu ya. Kalau nggak IELTS, TOEFL IBT. Dan beberapa orang memilih IELTS karena mungkin sistemnya lebih simple ya, nggak sih ya, Mr. Hakiki ya? Kalau TOEFL tuh IELTS tuh lebih simple sistemnya. Menurut kalian begitu seperti itu? Apakah teacher-teacher semua sama? Simple, IELTS itu simple sistemnya? Ya, bisa dikatakan lebih simple dan lebih diterima ya di mana-mana ya. Karena arti TOEFL IBT itu memang fokusnya, kalau biasanya minta itu di Amerika fokus ya. Tapi I think sekarang most American universities terima ya IELTS juga. Jadi I think it's much more. Ya, sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Cuma apalagi sekarang kan juga ada IELTS computer based ya. Kalau dulu kan yang membedakan kan paper based sama computer based ya. Tapi sekarang sudah semakin mirip ya dari tipikal pengerjaannya sih. Jadi nggak terlalu berbeda ya di sini. Ya, berbeda. Dan mungkin beberapa orang memang pilih. Nah, kebetulan dalam mencari sekolah ini, beliau itu harus mendapatkan nilai yang cukup tinggi nih, yaitu kurang lebih 7. Tapi 7 itu bukan overall, tapi 7 itu untuk per skill. Jadi kita di IELTS ada 4 skill ya, Miss Annie ya. Mungkin bisa jelaskan Miss Annie, IELTS skill itu apa aja untuk IELTS skill? Oke, jadi di IELTS itu ada 4 skill yang akan dinilai: listening, reading, speaking, dan writing. Ya, jadi keempat-empatnya itu beliau yang menurut saya tuh harus mendapatkan 7 nih. Jadi sebuah case yang mungkin terdengar gampang ya, karena mungkin kalau sebagai kita yang patokannya nilai-nilai kita SMA tuh kayak, oh kita kan dulu 10 ya nilai sempurnanya gitu ya, Miss Teresa ya. Jadi kita 7 tuh kayak sounds like KKM gitu zaman kita ya. KKM kayak ya like standar gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin 7 itu sesuatu yang
sangat sulit kalau di IELTS. Gimana menurut Miss Tessa? Kira-kira ada nggak, benar nggak sih kelas 7 itu susah gitu? Dibilang susah sebenarnya enggak ya, kayak well basically standarnya mungkin 6 kalau untuk kayak bisa bahasa Inggris banget gitu. 7 itu lebih ke udah bisa bahasa Inggris dengan lancar dan udah bisa bedain konteks sosialnya gitu. Apakah untuk formal, apakah harus yang informal dan sebagainya gitu. Oke, jadi dia memang lebih ke, jadi nggak cuma mengerti bahasa doang, tapi juga aplikasi konteks dan segala macam memang sudah bisa menguasai itu 7 ya berarti ya. Yes, benar. Nah, jadi kembali lagi ke student ini. Jadi student ini tuh dia pengen dapat 7 gitu. Tapi secara kita kan ada 2 skill, jadi ada skill yang listening dan reading merupakan skill yang dinilai dari benar atau salah kita gitu ya. Dan ada skill yang mungkin kita bisa bilang aplikatif ya, bisa kita bilang seperti itu ya, aplikatif. Jadi yang ada speaking dan writing. Nah, untuk skill yang pakai nilai benar dan salah itu, beliau dapat yang nilai yang sangat bagus, bahkan ada yang 9 gitu ya. 9 untuk reading dan 9 untuk listening itu pernah walaupun di different occasion gitu. Karena beliau harus dapat 7, beliau ngambil tes beberapa kali, itu 3 kali kalau nggak salah. Dan tapi untuk speaking and listening-nya di occasion yang sama itu kebetulan tidak ada nilai yang terlalu berubah. Jadi untuk speaking sempat dapat 7, tapi untuk writing-nya itu stuck di 6.5. Jadi itulah sebuah problem yang mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga ada nih problemnya. There's this kind of problem gitu. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini mungkin ya. Dari masing-masing nih, Miss Annie dan Miss Teresa dan Mr. Hakiki mungkin ada pengalaman nih tentang mungkin student atau pengalaman pribadi atau pengalaman dari teman yang seperti ini juga. Mungkin Miss Teresa pernah ada pengalaman yang seperti ini? Ada sih beberapa kali student yang datang ke aku, bahkan ngambilnya benar-benar paketnya jadi cuma writing doang. Dia ngambil 24 sesi, tapi itu dipakai writing semua. Gitu. Iya, saking kayak ngebutnya. Dan itu dalam waktu 1 bulan, 2 minggu, 1,5 bulan kira-kira. Gitu. Wow, itu dia ngebut kayak gitu. Ya, jadi kasusnya mirip. Dia butuh 6,5, dia mentok di 6 terus. Kayak gitu. Udah 2 kali ngambil kalau nggak salah. Jadi pas yang mau sama aku itu mau ketiga kali ngambil. Gitu. Akhirnya dia coba les bareng kayak apa sih kurangnya di mana. Dan dia udah sebelumnya dia udah ngambil IELTS preparation test juga gitu, yang kelas umum gitu. Jadi udah tahu IELTS itu ngapain. Udah bahasa Inggrisnya pun bagus. Speakingnya dia 7 atau 7,5 gitu kalau nggak salah. Yang lainnya nggak ada masalah. Tapi ya itu writing-nya stuck di 6. Oke, jadi ada juga sesi seperti itu ya. Jadi emang kadang-kadang ketika kita ingin dapat yang sesuatu itu 0,5 tuh barrier yang sangat tinggi ya, misalnya saya bisa dibilang seperti itu ya. Kayak tinggi banget. Dikit lagi gitu kan. Terus kalau dari nomor mungkin Miss Annie dan Miss Laki bisa bayangkan 0,5 itu sangat kayak segini gitu ya. Tapi it's like a very big wall yang harus di-climb dengan sangat susah payah gitu. Nah, jadi kalau dari Miss Laki sendiri mungkin ada pengalaman yang sama dengan Miss Teresa? Ya. Pengalaman ya pernah ada, jadi ya mungkin kalau bisa dihitung mungkin sekitar ada 3 ya, mungkin 3 sampai 5-an lah student selama ya sejauh ini pernah mengalami stuck ya, entah itu di writing, entah itu di speaking, di reading dan lainnya, di masing-masing itu ada kayak gitu. Jadi ya pada dasarnya kalau menurut aku pribadi permasalahan khususnya di writing sama speaking itu bukan, kalau kelancaran mereka bisa ya, maksudnya writing sudah tahu cara gimana, strukturnya gimana, sama halnya juga dengan writing, speaking juga tahu ya cara jawabnya gimana, strateginya gimana. Cuman kembali lagi permasalahannya kadang-kadang itu semua kan kalau speaking sama writing kan topic based ya. Jadi banyak yang cerita akhirnya, Mister kemarin aku dapat topik ini, aku bingung jawabnya. Nah permasalahannya kayak gitu yang akhirnya pada saat latihan di kelas mereka nggak ada masalah karena ya kita coba diskusi banyak, topik ini bagus, topik kita ketika mendapatkan suatu topik yang mereka nggak familiar, otomatis ya itu akan mempengaruhi, apalagi ditambah dengan tekanan kan. Mau kita belajar ditekan gimana pun di kelas, beda ya sama tekan di ruangan tes itu kan pasti berbeda. Jadi variabel itu juga perlu dipertimbangkan juga karena bukan hanya sekedar kemampuan ya, kemampuan kita dalam tekanan itu juga harus bisa dan juga general knowledge-nya kan, karena memang kan tas 2 itu kan banyak sekali topik yang bisa muncul. Di tas 2 sama di speaking juga part 3 kan banyak sekali yang bisa muncul. Kita tanyain tentang A, B, C bisa, tapi belum tentu kita tanya tentang Y, X, Z bisa gitu kan.
Jadi memang berarti writing tuh sebenarnya sebuah momok ya, kalau misalnya dari tiga Mr. dan Miss yang udah explain the experience. Jadi I think writing will be one thing that kayak aduh ya Allah, ini kenapa sih writing ini gitu ya. But that's actually me, yeah, that's my own problem. But yeah, I think most of the people yang take the IELTS test juga mengalami pengalaman yang sama gitu ya. Nah, kalau Miss Annie sendiri nih, apakah ada juga pengalaman yang saya setuju dengan Mr. Hakiki. Student itu lebih stuck, jadi biasanya ya meskipun lancar, mereka biasanya stuck di ide. Jadi untuk misalnya speaking, biasanya mereka cuma tahu topik yang berkaitan dengan bidang studi mereka atau yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jadi misalnya pada saat kita latihan, kita kasih topik tentang ya environment, social media, or advertisement, itu biasanya mereka stuck di situ karena tidak terbiasa membahas isu-isu seperti itu, apalagi dalam bahasa Inggris. Juga ya, kadang ada student yang dia bisa nulis per kalimat itu bagus, tapi menghubungkan kalimatnya supaya terlihat flow-nya bagus, itu yang agak susah. Gitu. How they connect their idea. Tapi dia sebenarnya bisa nulis, kalau per kalimat itu nulisnya bagus, grammarnya bagus, tapi menghubungkan idenya menjadi sebuah paragraf yang tidak terlalu kaku, itu yang sulit. Gitu. I see. Jadi apalagi kalau kita orang Indonesia kan jarang nulis ya. Betul. Biasanya student nulis itu pada saat ngambil tes IELTS aja baru nulis. Ya saya juga gitu, nulis ya pada saat IELTS aja. Nulis kalau disuruh nulis baru nulis gitu ya. Ya, that's right. Jadi juga maksudnya apalagi S2 ya, esai itu kan ada beberapa rule ya, misalnya kayak satu paragraf itu cukup satu ide, nanti kamu dijelaskan, kasih contoh. Ya, student kan biasanya ide yang ada langsung ditulis semua. Tapi there is no deep explanation about the idea. Okay, okay. Ya, the idea generation. Jadi mungkin hari ini yang kita bahas mungkin kebanyakan akademik juga ya, akademik IELTS ya, akademik IELTS itu kan. Jadi walaupun sebenarnya memang IELTS yang general training pun masih pakai essay ya untuk kelas 2-nya. Ya, kelas 2-nya benar. Masih tetap essay. Jadi gitu. Jadi memang pada akhirnya pun it's about the grammar and how to compose the paragraph ya. Or maybe paragraph dalam artian kita dalam mengobrol juga nih, what is this? Speaking gitu ya. Yang menjadi momok ya. What is the other word for momok? Burden. Ya, burden. The burden yang membuat the gap of 0.5 itu menjadi sangat besar gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya nih, jadi kan tadi kan secara general ya ini ya, mungkin ada yang flow-nya gitu ya, atau mungkin ada yang grammar-nya, atau mungkin topiknya kalau dari Mr. Hakiki ya. Kalau misalnya pribadi pendapatnya Mr. dan Mrs. sendiri itu kira-kira apa sih yang menjadi poin awal kenapa 0.5 itu sangat susah digapai? Jadi yang gap 0.5 itu sangat susah digapai. Kira-kira apa nih? Mungkin dari Mr. Hakiki mungkin kira-kira. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya pribadi dari pengalaman sih permasalahan utamanya kalau orangnya udah bisa ya, kalau orang udah bisa itu kembali lagi pada idenya itu yang kurang banyak lah, general knowledge-nya kurang banyak. Dan ini bisa dikatakan dengan sama seperti orang Indonesia semuanya, mungkin memang kita juga critical thinking-nya juga kurang ya, jadi kita makanya tidak terlalu banyak berpikir lah terkait dengan topik-topik isu-isu terkait tertentu. Jadi ketika saya diskusi, oke, coba apa berita terbaru hari ini? Yang banyak nggak tahu, because they don't want to know. Dan padahal itu kan salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan general knowledge kita. Dan general knowledge ini bukan hanya berguna bagi IELTS saja, karena banyak orang yang ngambil IELTS tujuannya untuk kuliah di luar negeri. Nah, kan, jadi itu juga akan kita gunakan nanti di perguruan tinggi juga, general knowledge sangat ditekankan, critical thinking sangat ditekankan. Kalau di Indonesia kan kita sebagai pelajar banyak menerima ya daripada memberi. Kalau di luar negeri kita dituntut lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi konsep dari critical thinking itu sangat penting, bukan hanya untuk IELTS saja, tapi untuk kuliahnya. Jadi karena itu biasanya saya sarankan tujuannya ini untuk memperkaya general knowledge, saya sarankan untuk membuka referensi akademik writing atau akademik videos. Misalnya contohnya kalau misalnya academic writing, saya sudah cari articles in BBC, Jakarta Post, those kind of things ya, to get more knowledge of vocab. Terus kemudian kalau untuk video saya sarankan ke TED
TED Talk atau TED Ed yang dimana itu sangat berguna karena ada banyak topik ya dari sosial ke itu very interesting dari segi vocabulary. So biasanya dua itu sih karena banyaknya saya nggak suka baca ya udah kalau nggak suka baca nonton video. Saya nggak suka nonton video dah baca aja CNN, BBC and those kind of things. So those are my recommendations usually kalau ada permasalahan terkait dengan general knowledge. Karena itu biasanya yang paling utama sih. Kalau nggak suka nonton video dan nggak suka baca, Mister? Kalau suka video sama nggak suka baca ya Gimana sama tes? susah. Aku ada ide. Ngobrol. Iya. Tapi kalau yang diobrolin nggak ada susah juga kan? Iya sih benar sih. Tapi ada kan orang yang kayak teman aku tuh ada yang gini misalnya kayak dia nggak terlalu interest sama video-video pengetahuan, dia nggak terlalu interest juga untuk baca. Kalau baca tuh satu halaman bisa tidur dia. Saya lihat sendiri waktu itu gitu. Iya beneran nggak tahu kenapa anti banget. Tapi anak ini pengetahuannya luas karena dia ekstrovert. Dia nyelam kemana-mana gitu. Dia dengar dari sini-sini. Kalau temennya belajar, dia nanya. Temennya jawab, dia belajar gitu jadinya. Wow. Ya itu kan ya terbantu karena ekstrovertnya dia ya. Iya tergantung orang. Kalau orangnya introvert dan dia general knowledge-nya nggak tahu, nggak banyak ya otomatis ya. Harus maksa diri sih kalau iya. diri ya. Nggak mau. Ya mengingat itu juga kan tesnya mahal gitu ya, jadi kayak paksakan diri Anda. Gitu. Ya benar, harus nyari strategi yang cocok dengan kita sendiri. Karena misalnya kayak saya lebih senang baca, jadi saya dapat general knowledge-nya dari baca. Ada yang lebih senang dari nonton video, ya udah dari nonton video. Jadi intinya adalah harus tahu mengenali diri sendiri dulu. Learning style kita itu kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, ya tutor juga nggak bisa memaksakan learning style tutor ke student kan? Ya benar. Betul. Jadi memang jadi kalau bisa sih mengetahui style sendiri ya, yang kira-kira nyamannya gimana gitu ya. Dan mungkin dari sebelum ngomongin soal latihan adalah niat juga gitu ya. Kalau nggak niat juga mau baca 1000 halaman masuknya mungkin cuma setengah gitu ya sekali ya. Dan biasanya niat dan motivasinya kan uangnya itu ya. Sudah ada buat tesnya kan udah 3 juta kan niatnya sudah itu. Makanya lebih baik biasanya lebih kuat niatnya kalau orang tuh les sudah bayar tesnya. Benar, saya setuju. Jadi kalau orang sudah les, sudah bayar, sudah booking, misalnya, Mister saya sudah booking 1 bulan ke depan, sama orang yang saya masih nggak tahu, mungkin 3 bulan lagi, mungkin bulan depan itu beda. Oh ya betul. Pace-nya beda, pace-nya mereka beda itu. Jadi saya selalu sarankan itu selalu booking dulu, tapi ya pasti banyak orang yang nggak mau ya booking dulu kan, pasti namanya orang tes kan mahal, Mister takut belum siap, nah gini. Cuman saya sarankan kalau kamu nunggu siap ya nggak akan pernah siap. Gitu kan. Jadi kita selalu melihat kelemahan kita terus gitu kan. Rating nggak bisa, jadi tapi ya itu tadi kembali lagi kan. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan, kita cuma bisa ngasih berdasar pengalaman kita. Kalau memang bisa cocok ya diambil, kalau nggak cocok ya sudah cari cara yang lain. Silahkan explore dulu gitu. Ya, tapi baru tadi misalnya Heki bilang baru kayak nyadar, oh iya ya beda banget orang yang memang butuh cepet dan kayak like let's say 2 months, 3 months gitu. Nama orang yang kayak ya biar persiapan aja, siapa tahu nanti sudah siap gitu kan ya. It's kind of different from these two karena mungkin motivasinya ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan pecutnya beda itu ya pecutnya. Ya. Oke, thank you. Jadi udah lumayan ini ya, satu suara juga kita ya. Jadi tapi mungkin ada pengalaman sendiri mungkin. Jadi dari pendapat pribadi kalau dari misalnya kan bilangnya itu about kayak general knowledge juga ya. Jadi kayak apakah kita bisa mengetahui general knowledge itu dari kita sendiri karena itu salah satu bagian penting ketika kita mau ngomongin soal speaking dan writing ya dari dalam, karena kan kalau misalnya kita speaking bahasa bagus cuman idenya nggak ada kan juga pusing ya. Apalagi udah ide nggak ada nggak bisa bohong lagi, waduh udah nggak bisa bohong tuh udah dah. Jujur banget gitu ya. Nah mungkin dari Miss Annie mungkin ada aspek lain kira-kira kenapa sih 0.5 itu terasa sangat besar gitu. Biasanya gini, speaking sama writing itu kan produktif ya, oke. Sementara listening sama reading kan pasif ya. Jadi biasanya itu lebih bagus reading sama listening-nya ketimbang speaking dan writing. Karena misalnya speaking, itu biasanya dapat nilai tinggi itu yang memang sudah terbiasa. Oke. It's become their habit. Sementara kalau kita di Indonesia kan,
unless you study in international school atau kerja di lingkungan yang memang mengharuskan kamu berbahasa Inggris, siapa sih yang mau berbahasa Inggris sehari-hari? Itu kan nggak mungkin kan? Betul. Ya, jadi lebih ke habitnya gitu. Ada orang punya dia punya vocab, tapi namanya karena nggak pernah dipakai, jadi ngaruh ke fluensi, ya kan? Sementara untuk mendapatkan nilai 7 itu fluensi kamu harus bagus, grammar kamu juga sudah bagus, vocab kamu juga udah lancar, nggak lama mikirnya, vocabnya bukan yang vocab yang common vocabulary untuk 7 ke atas kayak gitu. Nah, orang yang tidak terbiasa ngomong kan pasti jarang dong menggunakan vocabulary seperti itu. Jadi they need more time. Pertama, ya to recall the memory first, kemudian to apply it, dan I think it's about proses ya, butuh waktu ya. Jadi nggak bisa dalam 1 bulan dari yang nggak fluent langsung bisa jadi fluency, bukan. Ya, pengalaman saya student. Saya pernah dapat student, beliau orang Bandung. Ya. Biasanya bagus, dan waktu pertama kali kelas itu sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman, dan targetnya itu malah cuma 6,5 gitu. Tapi, but she has a great motivation. Kita kasih feedback, itu selalu di-apply, dikasih vocab itu beliau selalu menguasai, dan dia mengambil 3 bulan, dan begitu mengambil tes, beliau bisa dapat 8. Jadi kalau saya time juga karena dia 3 bulan ya, 3 bulan sama kita ya, sama kita ya. Listeningnya itu waktu pertama masuk masih di kisaran 6,5. Begitu tes bisa jadi 8. Jadi kalau menurut saya faktor terbesar itu motivasi kita dulu, dan memang harus mau ini ya, sakit-sakit untuk berlatih gitu kan, mau allocate time to practice. Jadi ya kalau misalnya merasa vocabnya kurang ya enrich your vocabulary. Kalau tentunya bilang oh kamu butuh increase your grammar, dan learn grammar independently, try to use it in your answer kayak gitu. Okay. I see. So it was quite. Jadi memang dari dasar mungkin kita bisa bilang akarnya dari semuanya adalah sebenarnya motivasi gitu ya, motivasi yang mendorong kita untuk bisa ya dengan terus mengaplikasikan, membiasakan diri dengan bahasa yang memang sebenarnya asing ya untuk kita, yang first language-nya adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, itu ya Miss ya. Jadi kita nambah bahasa Inggris lagi mungkin orang-orang beberapa kayak aduh kurang lagi sih gitu, tapi it's a must because if you want it's not about knowledge ya, kalau IELTS sebenarnya it's not about knowledge tapi about apakah kita terbiasa menggunakan itu ya, seperti tadi Miss Teresa bilang, bukan cuma hanya bisa bahasa Inggris tapi tahu konteks dan teman-temannya, temanya gitu ya. Oke, that's great. And then mungkin Miss Teresa ada tambahan, mungkin ada berbeda pendapat tentang kira-kira aspek apa yang membuat 0.5 ini sangat luar biasa susah digapai gitu mungkin Miss? Ada 2 sih, dan tadi kepikir karena si Miss Annie ngomong tadi di depan kan dibilang kalau yang biasa speakingnya tinggi itu karena terbiasa ngomong kan. Nah, I also have a story about habit. Jadi tapi ini adalah bukan habit bagus tapi habit jelek in writing. Iya, jadi ada satu murid aku unik sih, dia orang foreigner dia sebenarnya. So in class kita benar-benar ngomong bahasa Inggris, dan karena itu kan sebenarnya biasa ngomong bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah, Miss Ed, kita sharing student yang ini nggak ya Miss Edi? Siapa Miss? Mr. Ini sebut nama boleh nggak sih? Yang dari Bangladesh. Oh iya. Ya kan. Speakingnya improve ya kalau nggak salah. Yeah, he's good at speaking. He's good at speaking. Writingnya aduh gitu. aduh ya, beliau juga cerita itu karena beliau terbiasa, tahu kamu kalau menulis email kan biasanya cuma disingkat ya gitu, dan dia terbiasa pakai Grammarly sama correction di Word sama Google Docs. Jadi permasalahannya dia itu bukan complex sentences tapi kesalahan spelling sama grammar yang singular plural, dan itu udah jadi habit buat dia. Susah banget ngubahnya. Gitu. Udah diingetin berkali-kali, dia udah latihannya banyak banget dan rajin banget. Tapi karena habit kan, ngubah habit jelek itu lebih susah daripada bikin habit baru yang gampang. Right. Itu. Dan itu terjadi di beberapa murid aku, sayangnya.
yang aku ceritain dari nyangkut di 6, padahal speakingnya 7,5 itu, kesalahannya itu sepele banget. Dia sering banget bikin sentence yang nggak komplit. Jadi titik komanya nggak benar. Dan itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget kalau untuk 0,5. Kelihatannya sepele cuma titik koma. Ya nggak sih Mr. Hakiki? Banyak nggak sih murid yang kayak gitu juga? Kalau nggak salah. Itu kayaknya permasalahan umum deh, Miss. Iya, kayak titik koma doang yang bikin. Ngerti, ini pakai huruf kapital ya. Ini iya. Satu ide pakai titik ya. Ya, kalau masalah punctuation itu sudah menjadi hal yang lumrah atau bukan sering kita temukan Pak ya kalau punctuation itu yaitu kebiasaan buruk dan itu sulit untuk untuk dihilangkan karena alam bawah sadar ya kadang-kadang dikasih tahu tapi tetap aja kelat lupa kasih tahu lupa tapi udah kita ingetin terus itu sih kalau dari aku itu sih yang kelihatan gitu. Karena ini sister anak-anak kita di sekolah di Indonesia itu kan jarang disuruh menulis esai kan jadi nggak penulisan esai yang benar, topik sentence nggak tahu itu apa sih topik sentence, thesis statement nggak tahu what's that kayak gitu kan. Benar-benar strukturnya juga kadang jadinya ngelis doang gitu. Murid aku yang ini nih listnya sebenarnya bagus, vocabnya bagus deh. Punctuationnya itu yang jadi habit jelek kan. Padahal dia bisa bahasa Inggris, speakingnya bagus. Begitu dia benerin punctuation naik sih 6,5 langsung. Oh yes. Ya, soalnya cukup parah punctuationnya. Itu sama dengan student saya, Miss. Beliau itu awalnya 6 kalau nggak salah kan. Jadi begitu saya nulis, bayangkan semua itu dalam satu paragraf. Oh, tidak ada stop, tidak ada koma. No, ya. Capital letter, punctuation. Jadi cuma list of idea. Jadi itu kita fokusnya memperbaiki itu aja kan. Structure essay-nya kan. Paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 apa, 3 konklusi itu isinya apa, kayak gitu kan. Kemudian biasanya kan mereka bermasalah di body ya, iya kan? Ya benar. Itu dalam satu paragraf, oke. Ya. Tapi karena beliaunya maksudnya apply apa yang kita feedback. Kemudian setelah beberapa kali latihan praktis, beliau ada perkembangan. Jadi setelah itu beliau dapat 6,5 naik 0,5. Oh, mantap. Yeay. I see. Ya, tapi beliau rajin banget. Jadi semua tugas itu dikerjakan dan disetor sebelum kelas. Jadi sudah dapat feedback. Tolong saya diperbaiki lagi kayak gitu. Itu motivasi kembali ya. Jadi kalau misalnya rajin dan bisa diiniin kan, maksudnya bisa mengatur waktu untuk mengerjakan kita bilangnya ya kayak task itu akan menambah nilai plus ya buat kita, maksudnya kayak tahu nih salahnya di sini. Mungkin di awal analisisnya punctuation, mungkin tiba-tiba setelah punctuation another gitu ya, mungkin kayak complex structure atau mungkin another things gitu ya yang ini. Ya, I see. Aku ada satu lagi juga. Ada satu nih, oke. Iya. Kadang yang bisa bahasa Inggris terlalu hati-hati. Ya nggak sih? Jadi ngomongnya tuh pelan-pelan gitu, dan jadinya fluensinya kena. Di writing pun begitu, karena dia takut membuat kesalahan, dia cenderung pakai simple sentences. Padahal kalau mau dapat 7, dan targetnya waktu itu 7, kita harus lebih banyak condong pakai complex sentences kan. Kalimatnya harus panjang-panjang gitu. Sementara dia sticknya kalau kalimat pendek terus. Itu sih jadinya. Jadi kayak terlalu hati-hati juga nggak bagus. Ya, jadi kayak itu juga sempat ada yang satu yang benar-benar kayak ngomongnya tuh gini. Misalnya pertanyaannya adalah do you like fishing, and then I like fishing because it is something. Jadi kayak apa ya? Kayak apa ya menurut saya? Language-nya, Miss. Pemotongan ininya. Apa sih? Oh, Jedaknya itu kalimatnya. Ya. Saya juga ada kayak gitu, kayak per 2 kata berhenti, per 2 kata stop. Jadi lebih ke hesitation ya sih ya, Miss ya, di nilai kefluensinya ya. Jadi kayak dia tuh memang hati-hati karena pengen grammarnya mungkin kalau biasanya kalau itu kan sistem grammarnya itu yang agak mungkin hati-hati gitu kali ya, mungkin sambil mikir, tapi takutnya malah kena ke yang fluensi. Seru banget. Tapi memang beberapa hal ada ya jadinya ya, Miss ya, dari ini ya, dari difference of the aspek-aspek. Jadi dari Mr. Hakiki, Mr. Reza dan Miss Eni pun ada gitu ya, satu bagian yang memang membuat 0.5 itu
aduh gitu ya. Jadi Mr. Hakiki tadi soal general knowledge, Miss ini juga tentang motivasi, dan Miss Teresa tentang dua ya Miss ya, ada tentang punctuation yang merupakan mungkin ya beberapa orang yang belum ngambil IELTS test atau belum ngambil IELTS expression itu menganggap itu kayak nggak penting gitu ya, kayak apa, of course kita tahu titik, terus kita tahu koma gitu kan ya, but maybe the usage-nya yang mungkin tricky di dalam writing gitu ya. Kalau untuk speaking juga ke hati-hatian atau yang ini, jadi lumayan banyak juga ya ternyata ya aspek 0.5 itu yang membuat susah banget gitu ya. Oke, berarti mungkin kita bisa ngomongin terakhir ya tentang gimana sih kira-kira, mungkin ada saran dari masing-masing Mr. dan Miss di sini untuk apa sih yang pertama, jadi kita kayak kesimpulan gitu ya, apa sih yang pertama harus dilakukan ketika kita mau melawan the 0.5 atau nilai yang tinggi, gimana sih kita bisa dapat nilai yang tinggi supaya kita bisa reach that goal gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah bisa cuman ada stuck di sana, mungkin dari misalnya dulu deh, mungkin ada sedikit saran. Aku sebenarnya setuju sih sama Miss Annie sama Mr. Hakiki. Yang penting itu satu, kalau kasih latihan dikerjain. Yang kedua, kalau latihan jangan ngulang kesalahan yang sama. Gitu. Kesini ya Miss. Pernah ya? Bercanda. Oke. Itu sih. Jadi kayak kadang orang juga maunya naik nilainya, tapi terlalu mengandalkan kelas untuk menaikkan gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Jadi misalnya kan di luar kelas juga harus bisa, atau enggak at least ya kita ingat apa yang sudah dikoreksi sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Miss Annie mungkin? Kalau dari saya mungkin ini ya, biasanya kan kita sudah memberitahu ya, kamu kurangnya di sini, kamu bagusnya di sini. Oke. Jadi mungkin misalnya untuk speaking, jadi kalau sudah tahu misalnya, saya kurangnya di vocab, saya kurangnya di grammar. Jadi mungkin bisa memperbanyak self learning-nya ya, untuk fokus gimana nambah vocabnya, mungkin dari reading atau nonton video ya. Soalnya saya setuju dengan Mr. Hakiki, saya kadang meminta student untuk nonton video TED Talk, kemudian subscribe akun berita pakai bahasa Inggris di Instagram, ya at least mereka tiap hari nontonlah video atau baca berita atau dengerin podcast supaya bisa nambah kosakata baru. Kemudian pada saat nonton video kan tahu, struktur bahasa Inggris itu kayak gini, ternyata kalau mau ngomong ini ternyata ngomongnya kayak gini, kayak gitu kan. Itu kan kalau kita sering lihat kan nanti otomatis tersimpan di memori kayak gitu. Ya karena ya seperti misalnya dari kelas itu nggak cukup ya. Di kelas kan cuma beberapa jam gitu. Jadi harus banyak self learning-nya juga, rajin enrich vocabulary, kemudian membaca esai. Ternyata struktur esai itu seperti ini. Oke. Dan ya ke grammar juga, karena speaking dan writing susah dinilai karena ada 4 aspek yang dinilai ya. Nah, 4-4-nya harus bagus kalau mau nilainya bagus tadi. Oke, bener. Jadi kayak emang walaupun terlihat kayak skill 4 skill yang kita sebenarnya dari SD, SMP, SMA udah belajar gitu, tapi itu juga jadi sangat penting karena kita harus expert in those 4 ya. Gitu ya. Oke. Mungkin terakhir sebagai yang paling tampan hari ini Mr. Hakiki mungkin bisa memberikan sarannya. Ya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan sama Miss Eni sama Miss Teresa ya. Cuman ya perlu tekankan adalah konsistensi dalam ya itu tadi, kita kan dapat feedback dari tutor apa kelemahannya ini, kelemahannya itu, ya tinggal kita konsistensi untuk ya memperbaiki kelemahan kita dan konsistensi untuk menjaga atau memperbaiki yang kekuatan kita itu aja. Kita dengan latihan, dengan self improvement seperti watching videos, watching the news, dan sebenarnya konsistensi itu ada. Gitu aja sih. Konsistensi, motivasi, konsistensi, dan segala macam hal yang memang, jadi sebenarnya ininya kita sebagai tutor itu juga ketika kita memberikan let's say arahan ya, jadi bukan hanya arahan kita saja tapi ada eksternal faktor juga yang bisa membantu ya. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan practice yang one way gitu kan juga akan stuck ya, lama gini untuk improvement. Tapi memang salah satu yang penting juga adanya orang-orang yang bisa take a look
gitu ya, dari apa progres kita, apa yang bisa terjadi, mungkin apa yang harus improve seperti itu. Oke, dan lumayan seru juga ya. Ini kayak nggak pengen selesai nih, pengen lanjut terus nih. Cuman I think it will be a violation of the ini ya YouTube video lengths-nya ya nanti ya. Oke, jadi I think that's all. Jadi kalau misalnya mau nonton yang lain atau mungkin mau ada topik lain yang mau kita bahas, maybe you can leave a comment and leave a lot of likes and don't forget to subscribe karena kita ada banyak video-video yang bisa jadi bantuan ya, mungkin beberapa orang yang masih ragu atau mungkin masih bingung tentang IELTS ya, jadi kita ada banyak video juga yang menjelaskan tentang tersebut. Dan if you can remember these faces, this is also the best tutors of our institution ya, jadi kita bisa menolong ya, we can help for your journey to reach the great score of IELTS. Jadi don't forget that. Okay, mungkin that's all. Yeah, and that's from Miss Rezu, and then Miss Annie, Mr. Hakiki, and Miss Teresa. And then we will see you again in our next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye.